misalnya voucher 1 juta harganya cuma berapa 900 berapa lah gitu. Itu jadi bagi kita si penjual voucher itu ya itu menjadi unearned revenue. Kenapa? Orang belum belanja. Nah keuntungannya apa? Misalnya kita ngeluarin voucher 1000 lembar gitu, ternyata begitu masa habis redeem tuh dibelanjain gitu ya, misalnya deadline 31 Desember 2020 gitu, sementara sampai tanggal 1 Januari 2021 berarti udah lewat 1 hari ya, ternyata masih ada yang belum dibelanjain misalnya voucher 20, nah itu jadi pendapatan beneran itu ya. Artinya pendapatan karena kita nggak jualan barang, itu namanya itu sebetulnya pendapatan lain sebetulnya, karena itu pendapatan orang nggak ngebelanjain voucher gitu. Jadi bukannya itu kalau dia belanja kan judulnya nanti unearned revenue, lamanya sales revenue kan gitu ya, jadi unearned lamanya. Jadi kalau misalnya orang itu nggak belanja, berarti kan nggak ada barang-barang kita yang hilang, nggak ada barang-barang yang kita ditukar dengan voucher, maka nanti unearned-nya namanya pendapatan lain. Jadi, namanya kalau saya pernah ngurusin perusahaan retail itu namanya ada pendapatan ya apa ya, misalnya kalau ini kan yang benar kan sales revenue ya, jadi ini apa namanya unredeemed voucher, gitu. Jadi voucher yang nggak dibelanjain itu jadi pendapatan ya kan. Sama kita jual voucher untuk perbaikan ya, perbaikan misalnya kita jual voucher untuk perbaikan servis tuh kan, itu juga unearned revenue, dia kasih voucher itu murah gitu ya. Itu sama seperti kan gini, kenapa sih orang lebih senang beli voucher daripada bayar? Misalnya gini, saya misalnya perusahaan bengkel, Pak, Bapak kalau misalnya bayar di muka untuk servis 6 kali servis, misalnya satu kali servis 100.000, kalau 6 kali servis berarti kan 600.000. Nah, kalau Bapak bayar sekarang, Bapak cuma bayar 500.000, gitu kan? Nah, kita bayar kan? Nah, kita udah bayar, nanti kita bawa kartu, atau nama kita nanti dicatat situ kan, tinggal nabitin nomor polis mobil, nanti kita tahu, Bapak, kita kalau kita, Pak, nomor polis kan, Pak, oh Bapak masih ada 4 kali lagi Pak, gitu. Nanti kita bayar. Ya, bayar. Tapi ada juga orang yang jual voucher. Nah, Pak, ini voucher servis. Satu voucher itu harganya 100.000. Tapi kalau Bapak bisa beli sekarang harganya cuma 90.000, itu dibeli. Itu juga unearned revenue juga. Sama revenue juga ya. Cuman keuntungan itu apa? Nanti kalau orang lupa gitu ya, vouchernya rusak, kehujanan, untung dia. Ya kan? Jadi kalau misalnya yang dibayar kan, bayar juga sama. Kalau misalnya lupa nggak ke bengkel, ternyata waktunya habis, berarti unearned-nya hilang. Jadi itulah keuntungan orang jualan voucher. Keuntungan pertama dapat duit lebih cepat, yang kedua orang tuh lupa ya, jadi vouchernya hangus gitu ya. Oke, kita lanjut. Silakan kalau pertanyaan, walaupun saya lagi ngomong langsung interupsi ya. Contohnya nih katanya, ini biasa nih majalah apa namanya Sport Magazine menjual 12.000 annual recipient, jadi langganannya ada 12.000 tahunan ya, 12.000 majalah maksudnya kan, pada tanggal 1 Agustus harganya masing-masing 18 euro. Seharusnya melaporkan jurnalnya apa, melaporkannya kalikan aja 18 kalikan ini kan, maka nanti jurnalnya cash lawannya unearned revenue ya. Unearned revenue itu subscribe-nya jadi 18 euro kalikan 12.000 gitu kan. Nanti tanggal 1 Desember kan udah dikasih tuh majalahnya kan ya kan, 4 bulan ya, Agustus, September, Oktober, November, 5 bulan. Maka 5 bulan dari 2011 ini mesti menjadi pendapat, atau 5 bulan apa ya, kali berapa nih? Jadi ini kali 5 ya. Ini pokoknya ini kan untuk berapa tahun sih? Untuk berapa? Agustus. Oh ya, punya dia langganannya Agustus 9, prepare Agustus Januari. Nah, jadi ini nanti Desembernya ya 5 bulan ya berarti ya. Jadi unearned revenue ya 5 bulan kali 5 per 12 kali ini ya. 15 kali. Jadi ini kan untuk setahun ya. Jadi ini setahun bilangnya kan, annual soal itu ya. Benar berarti tahunan. Berarti ya Agustus ketemu lagi nanti 31 Juli ya. Harus kita akui semuanya. Nah, ini karena baru Desember berarti baru 5 bulan. Ini yang kita akui sebagai pendapatan beneran, karena apa? Majalahnya sudah kita berikan. Jadi prinsipnya kalau kita punya revenue itu, kalau sudah diberikan ke orang dan orang itu puas, boleh diakui sebagai pendapatan. Kalau nggak puas, berarti belum jadi penjualan. Kenapa? Ada yang dikembaliin, ada yang di-return gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada sales and value added technique. Ini pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai. Saya bilang tadi itu di kita tuh nggak ada lagi pajak penjualan, artinya pajak
Pertambahan nilai, walaupun barangnya tidak bertambah nilainya. Barang itu juga berpindah-pindah tangan doang. Misalnya laptop dari toko A ke toko B ke toko C, toko D, itu aja nggak berubah. Dia tetap kena pajak. Gitu. Tapi tidak ada pertambahan nilai. Itu harusnya namanya pajak penjualan, bukan PPN. Ini consumption tax generally either, jadi kalau pajak untuk konsumsi pada umumnya katanya dianggap sebagai sales tax atau pajak penjualan, atau katanya value added tax atau pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai. Nah ini tujuannya untuk mengenerate revenue, untuk menghasilkan pendapatan bagi negara. Negara itu harus, jadi pendapatan negara ya, itu paling banyak dari tax, dari VIT paling banyak. Ya. VIT ini kecil tapi kan banyak. Ya. Transaksinya, setiap transaksi ada VIT. Kalau pajak badan, atau pajak penghasilan badan itu sangat sedikit. Gitu. Karena apa? Karena itu cuma ada beberapa perusahaan gitu kan, dan itu juga kalau ada perusahaan rugi ya juga nggak dapat ya. Tapi kalau pajak, perusahaan merugi mau untung tetap mesti bayar pajak tax, macam PIT. Karena setiap barang itu berpindah kena pajak. Ya. Oke, ini ada two system use for different method accomplish this objective. Jadi ada sistem yang berbeda ya. Sistemnya ini, ini nggak tahu nih sistemnya apa ya. Ini kita skip aja. Misalnya nih, Halo Supermarket katanya, dia menjual roti batangan, jadi loaf bread, ya untuk dikonsumsi on given day, ya. Jadi tentang tahu hari apa nih, hari ulang tahun atau hari Thanksgiving atau apa. Harganya 2.400. Umpamanya katanya sales tax-nya 10%. Maka nanti pada saat dia jual, dia dapat uang cash yang sebesar ini kan ditambah dengan tax-nya kan 10%. Maka nanti dapat sales revenue-nya sekian, utang pajaknya sendiri dia 240 utang pajaknya. Ini bukan uang perusahaan nih, bukan uang kita, tapi ini uang negara. Nanti mesti di-store. Nanti kalau nyetor tinggal gampang, sales tax payable lawannya cash gitu. Biasanya kalau di Indonesia tiap tanggal 15 mesti dibayar. Tiap bulan, akhir bulan berikutnya mesti dibayar. Oke. Sekarang VIT collected every time as business purchase product from another business in the product supply chain. Jadi sekarang di Amerika juga kayaknya bersama nih ya. Barang-barang berpindah kena PAT juga. Jadi kita di Amerika nih. Jadi setiap ada permintaan barang dari mana-mana itu jadi pajak. Ini salah kata Hill Farms, ya. Dia penghasil gandum, ya. Dia juga pabrik gandum, menumbuhkan gandum, jadi punya farm, ya kan? Nah, dia menjualnya kepada Sunshine Baking. Baking itu kalau di Amerika namanya pabrik roti, baking itu kalau baking berarti pabrik roti. Ya. Dengan harga 1.000, ya. Hill Farm wheat makes the following enter. Jadi ada PAT-nya 10%, maka pas dijual ya dapat kas, dapat revenue-nya sebesar 10.000, ya dapat titipan uang negara sebesar 10% dari jadi 100, ya. Oke. Ini gampang kita cepat aja nih ya. Nah, Sunshine Bank make loaf bread. Jadi dia tadi kan beli tepung terigu dari perusahaan ini nih, jadi Hill Farms ya. Sekarang dia bikin roti ya. Make loaf bread, roti sweat, dari tepung itu dibikin roti dan menjualnya kepada Halo Supermarket 2.000. Sunshine Bank make the following entry. Nah sekarang jual dia cash, ya revenue-nya ada value tax payable-nya. Nah seperti kita lihat, ini update-nya apa? Ini kan kalau kita tadi jualnya jual farm ya. Jadi kita jual ini ini jual untuk Hill Farms. Hill Farms jualnya seperti ini. Tapi kalau Sunshine Baking jualnya apa? Nah dia akan jual nanti wheat gitu ya, tepung gitu ya, sebesar berapa? Wheatnya sebesar 1.000, ya kan? 1.000. Terus apa? VIT ya, VIT tapi jadi fat in. Jadi itu kalau dalam istilah pajak namanya PPN masukan. Jadi jurnalnya ini kan jurnalnya Hill Farm ya. Nah saya kasih contoh lagi jurnalnya, di sini nggak ada ya. Saya jurnalnya si Sunshine Baking. Nah, jurnal dia tuh nanti inventory wheat, ya, terus 1.000, terus nanti fat in, value added tax tapi yang in masuk. Kalau kita namanya PPN masukan, ya kan? Jadi wheat-nya atau inventory-nya 1.000, fat in-nya 100, ya, cash-nya 1.100. Nah, gitu ya. Nah, dia punya fat in sebesar 100. Nah, sekarang di transaksi berikutnya dia kan jualan barang nih ke orang, ya, ke Halo Supermarket. Dia mengut PPN, ya mengut PPN sebesar
10% dari ini. Jadi nanti jurnalnya kan ada dapat uang cash, revenue-nya lawannya VIT payable, ya. Nah, Nah, tadi dia punya fed in itu piutang PPN. Jadi value added tax in tadinya. Nah, dia punya ini 100, ya kan? Punya payable-nya 200. Nanti dia hanya bayar cuma 100. Paham ya? Karena apa? Dia punya tabungan fed in-nya tadi 100. Waktu dia beli wheat dari Hill Farm. Jadi pada saat dibayar ke negara tanggal 15 bulan berikutnya, maka yang dibayar hanya 100. Jadi sudah nanti tax payable-nya 200, fed in-nya di offset 100, cash-nya 100. Nah, gitu ya. Jadi ada keterangan Sansen-Ben remit itu artinya meminta penggantian atau memotong dari pemerintah karena dia sudah dipotong sama orang tadi berapa 100. Sehingga nanti pada saat dia punya kewajiban bayar payable-nya 200, yang dibayar hanya 100. Kenapa? Ada tabungan tadi, fed in tadi ya, value added, jadi PPN masukan. Ini yang berlaku di negara kita dan juga di negara lain. Sama seperti PPN seperti pajak-pajak lainnya juga ada juga yang namanya remit itu boleh dipotong ya, ada pajak masukan. Kalau ini misalnya kalian kerja sama orang dipotong misalnya kan pajaknya 1.000, kerja lagi sama orang potong lagi 1.000 gitu kan. Sekarang kalian hitung mesti bayar pajak misalnya 5.000, nggak dibayar 5.000 pajaknya. Kenapa? Kalian tadi kerja sama orang dipotong 2.000, jadi nanti dikurangkan 2.000, yang kalian bayar nanti cuma 3.000 kan ada. Jadi ada pajak masukan. Pajak masukan apa? PPh pasal 21. Kalau ini pajak masukannya apa? Fed in, value added tax. Ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Pak. Ya, silakan. Izin bertanya. Ya, siapa nama? Anissa Nurhanifah, nomor urut 4. Anissa, nomor urut 4. Ya, Anissa silakan. Jadi misalnya di perusahaan, misalnya perusahaan airline gitu Pak. Nah, ada pendapatan nih dari passenger ticket revenue. Terus juga ada insurance revenue dan juga ada package revenue. Nah, itu cara menjurnalnya tuh dijadiin satu sama unearned revenue atau revenue-nya itu ditulis sendiri-sendiri ya? Nggak ada, tiketnya itu beli langsung apa unearned? Orang tuh beli tiketnya untuk perjalanan kapan itu? Apa sekarang, apa perjalanan mungkin bulan depan atau minggu depan. Kalau perjalanan belum dilakukan, nah itu namanya unearned revenue. Misalnya minggu depan gitu Pak? Berarti unearned revenue kan? Oke, katakan tiketnya misalnya 1.000 misalnya berapa-berapanya, tiketnya 1.000 dolar nih ya. Terus orang itu bayar asuransi, ya kan? Asuransi, berapa asuransi? Taruhlah misalnya 1.100 lah ya. Apalagi, Anissa? Bisa asuransi tadi apa? Pendapatan dari bagasi itu loh Pak. Oh, baggage misalnya 200 gitu ya, 20.000 lah, 20 dolar lah ya. Totalnya dapat 1.120, ya kan? Nah ini kalau airline menjurnalnya ya, karena ini belum dipakai, maka nanti dapat uang cash, ya cashnya berapa? 1.120, ya kan? Nah terus nanti insurance payable. Nah, karena kita bukan punya asuransi kan, kita bisa menggandeng perusahaan asuransi lain. Nanti uangnya untuk dia, bukan untuk kita. Maka nanti insurance payable-nya 100, ya kan? Terus unearned revenue-nya sebesar berarti berapa? 1.000. Baggage revenue. Nah, kalau di perusahaan airline itu ada namanya baggage revenue, ya. Pendapatan bagian dari pendapatan tiket, tapi bukan tiket, dia baggage revenue. Karena kan kalau dia ada orang bawa baggage-nya misalnya kelebihan gitu kan kena denda ya. Itu pendapatan baggage revenue. Jadi pendapatan baggage-nya 20 dolar. Jadi itu jurnalnya. Ya. Cashnya, tadi kan tiketnya kan unearned ya, masih 1.000, asuransinya 100, baggage-nya nih kelebihan bagasi misalnya kan ini 20, maka totalnya kan si customer kan gini. Kan kalau tiket kan dibelinya duluan ya, iya nggak sih? Iya. Makanya jurnalnya duluan. Jadi pada begitu si airline dapat pembayaran tiket, nah jurnalnya apa? Jurnalnya ya pasti kan cash unearned revenue, ya kan? Nah biasanya insurans itu kalau insurans dibayar di insurans itu kadang-kadang dibayar di airline loh, di airport. Jadi pada saat kita terbang baru dibayar, berbarengan dengan baggage, ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang dibayar sekaligus pada sama tiket. Jadi kalau sama tiketnya berarti kita jurnal sekalian. Jadi nanti ada pendapatannya cash 1.100, karena kan insurans 100 ya. Cash 1.100, terus unearned-nya 100, insurance payable-nya 100. Itu kalau dibayarnya langsung.
Nah, kalau baggage itu ada kemungkinan jualan beneran baggage, ada baggage yang dibayar karena kelebihan beban, ya kan? Kalau misalnya sekalian dibayarnya, sekalian itu juga, karena misalnya gini Pak, kalau baggage di kami itu selalu dibayar di muka, ya. Oh di muka ya berarti semuanya unearned semuanya, jadi unearned baggage namanya. Karena baggage itu baru dieksekusi kalau misalnya dia benar-benar udah memakai tiketnya. Karena kan kemungkinan dia bisa kelebihan baggage, gitu ya. Nah, kelebihan baggage itu selalu dibayarnya cash di bandara, maka jurnalnya pasti cash lawannya baggage revenue, kelebihan, ya. Ya, jadi kalau kelebihan itu dibayarnya di tempat, nggak bisa di depan. Nah, kalau baggage yang biasa kayak misalnya kayak Air Asia gitu kan, baggage kan pasti dibayar di muka, karena mereka misalnya per baggage maksimal misalnya 10 kilo sekian. Nah, kita mesti ngeren so baggage-nya berapa itu mesti dibayar. Jadi kalau dibayar di muka semuanya itu pasti unearned. Cuma nanti revenue beda-beda. Unearned revenue tiket, unearned revenue baggage. Tapi ke asuransi bukan pendapatan. Asuransi itu insurance payable. Karena itu bukan uangnya, bukan punyanya penerbangan, itu punya perusahaan asuransi. Gitu. Ya, Anissa. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Tapi jangan lupa ya, yang namanya additional baggage itu denda tambahan, karena misalnya kita maksimal baggage 30 kilo, kita 60 kilo, berarti kelebihan baggage-nya nanti dibayar di tempat, itu menjadi pendapatan langsung, bukannya unearned. Nah, gitu ya. Iya, Pak. Terima kasih. Ada lagi, silakan yang lainnya. Izin, Pak. Ya. Zaki Husna, absen 30. Zaki 30 ya. Silakan Zaki. Tadi Pak yang soal voucher itu Pak. Ya, voucher. Kalau misal suatu perusahaan dia nerbitin voucher katakanlah 1000 tiket, 1000 voucher, tapi yang laku cuma 800. Lah 200 tahun depan itu berarti kan otomatis hangus ya Pak. Itu ya. Jurnalnya gimana ya Pak? Sekarang mau cari kontaknya apa nih? Dia memberikan atau dijualan voucher? Kayak misal kayak Indomaret lah misal Pak, dia dapat 1 poin setiap belanja minimal 500.000 gitu. Ntar pas udah dapat. Maksud kamu voucher itu ya? Iya Pak, iya. Jadi misalnya orang belanja Indomaret 500.000 dapat voucher, misalnya senilai 5.000, yang dibelanjakan mesti di Indomaret juga kan? Biasanya kan ada tingkat waktunya tuh, misalnya maksimal tanggal 31 Desember 2020 misalnya kan? Iya Pak. Nah itu kalau kita jualan, ya kita jualan itu, misalnya kita jualan 500.000, berarti kan orang itu bayar sebetulnya kan realnya bukan 500.000 kan, karena Pak dapat voucher misalnya untuk kalau 500.000 katakanlah vouchernya 10.000 misalnya kan, ya misalnya. Jadi setiap kelipatan 500.000 dapat voucher 10.000. Sebetulnya voucher yang dikeluarkan itu adalah potongan diskon. Jadi kita jurnalnya tuh nanti jurnalnya ya, jadi jurnal kita misalnya dapat uang cash, ya cashnya itu tadi berapa 500.000 jadi 490 ya. Nah, gitu ya. Iya, Pak. Nah, diskon expand itu 10.000. Expand itu diskon itu potongan. Pak, masih potongan. Baru nanti expand tadi ya, Pak. Expand. Dapatnya sales revenue. Nah, sales revenue-nya 500.000 sebetulnya. Jadi itu terus yang hangus gimana, Pak? Itu namanya diskon. Diskon expand. Nah, gitu ya. Nah, nanti kita punya catatan. Nah, diskon expand itu kan ada nomor-nomor vouchernya tuh ya. Ya kan, vouchernya kan kita kan mengeluarkan rutin kan vouchernya kan. Ada orang mengeluarkan voucher misalnya pokoknya sekali dikeluarkan itu nanti tenggat waktunya 12 bulan itu ada capnya tuh ya. Nah, kalau gitu kan agak ribet juga ya, karena kan setiap voucher dikeluarkan kan waktunya akan berbeda-beda deadline-nya. Ya, kadaluarsa misalnya hari ini setahun kemudian ya tanggal berapa, besok jualan lagi kasih voucher lagi. Jadi dia pakai stempel. Pakai stempel tuh saya pernah kayak gitu tuh beli bohlam, beli lampu. Ada stempelnya vouchernya, pakai stempel. Jadi stempelnya itu sesuai dengan tanggal pembelian. Misalnya sekarang nih beli, sekarang stempelnya setahun kemudian. Nah, itu tanggalnya beda kan. Nah, kalau kita beli 5 hari lagi, stempelnya juga sama juga kayak gitu kan. Nah, kalau kayak gitu kita repot melakukan administrasinya. Gitu. Nah, biasanya kalau kita kasih voucher itu vouchernya deadline-nya sama. Misalnya semua voucher yang kita kasih, voucher belanja itu kita kasih semuanya itu bisa data tanggal 31 Desember. Gitu. Udah kita kasih aja tuh. Nah, yang kasihan kan orang yang beli tanggal 30 Desember, besok udah kata luar kan, yang penting mesti belanjaan sekarang juga kan gitu ya. Nah, itu prinsipnya diskon. Biaya diskon atau